Jadi kalau dilihat dari laguku yang pertama yang Dari Mata itu kenapa perkataannya diulang-ulang itu karena ya emang kesulitan bahasa. Jadi Dari Mata tuh sebenarnya bercandaan sih sebenarnya Mas. Bercandaan teman-teman pas waktu lagi di Jakarta, kita lagi main PS, nungguin teman. Dari mana lo? Dari matamu. Gitu, dengan medok-medoknya kan. Terus pada kita ketawa tapi padahal itu nggak lucu-lucu banget sih sebenarnya kan. Kapan-kapan kita main ke Jerudong Mas Ari. Tapi sampai sekarang masih warga negara sana? Masih. Oh iya. Nggak kepengen jadi kayak WNI. Nggak mau naturalisasi. Kayaknya belum. Nggak mau naturalisasi. Kalau saya jadi pemain bola, ayo. Jika kau pergi, siapa yang urus diriku? Mengerti hatiku, tolong kembalilah. Selama ku masih bisa sebut namamu, Tuhan sudah tahu aku butuh kamu. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama Podcast Kinari. Bersama saya Kindoko Dan saya Ari. Kali ini kita tamunya internasional. Dari jauh Mas Ari. Dari jauh, dari negara tetangga. Kita sambut Mas Ari. Jada Jess Haya. Halo. Terima kasih loh Mas Jess sudah mampir. Iya betul. Dari mana nih Mas Jess? Dari Jauh-jauh. Brunei. Dari Brunei Darussalam. Dari Brunei ke Palmerah nih, pemirsa. Gak jauh lah, 2 jam. Jauh 2 jam. Benar. Mas Jess apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Hah, jadi Mas Jess ini dalam rangka apa nih datang ke Palmerah? Palmerah hari ini kita pengen ngobrol tentang terbaru dari aku tuh album sekarang. Album terus yang udah pending cukup lama ya sebenarnya dari pandemi 2 tahun lalu, terus baru bisa ngeluarin album tuh baru sekarang. Mantap. Tapi Mas Jess ngomong jangan ke pantai. Kenapa? Takutnya nggak bisa pulang pakai warna hijau. Aduh, ya benar. Nanti ya. Kemarin boleh. Betulan bikin video klip di sana. Waduh. Itu. Tapi nggak pakai hijau kan? Enggak. Oh enggak. Aman berarti ya. Ya, aman. Oh dia tahu lagi mitosnya sampai sana lagi. Di mana Mas Jess? Di mana ya kemarin tuh ya? Pokoknya aduh aku lupa deh. Pasir apa ya? Aku lupa. Pasir putih. Mungkin ya. Situ aku Iya, lupa. iya. Itu klip untuk Apa namanya? Jogja. Di mana tuh? Kampungnya dia nih, kampungnya dia. Gimana Mas? Pantai Tritis. Baru Parang pertama Tritis ya, ya, Parang baru Tritis. Iya. Gimana komentarnya lihat Parang Tritis? Menyenangkan sih. Aku jadi kemarin tuh kayak bikin video klip tapi sambil jalan-jalan. Kemarin karena kebetulan kita kemarin di sana tuh harusnya syuting 4 hari tapi aku extend 1 minggu lah. 10 hari malah. 10 hari. Itu jadi berapa klip itu? Di Selama pantai di Jogja Parang itu Tritis. jadi berapa video klip? Kemarin itu kita bikin di Jogja 1 video klip. Kemarin sempat di Malang tuh bikin 2 video klip. Oke. Ya. Oh malah banyak kan di Malang ya daripada di Jogja ya? Emang kenapa sih kayaknya iri banget heran nih. Mas Jess boleh cerita nggak ini setelah 2012 ya? Iya. 2012. 2012 Sinergi. Aku tuh ngeluarin sebenarnya gini. 2015. Sinergi itu tahun lalu. Oh tahun lalu. Tapi lagu-lagu yang udah rilis di 2016, jadi kita kumpulin. Karena aku kan dari 2016 itu cuma ngeluarin 1 single per tahun tuh satu. Kira kapan ya albumnya? Jadi kita kumpulin kompilasi yang udah keluar, jadi kita jadiin album gitu. Jadi album kedua ini Judulnya apa nih? Transisi. Dirilis di bulan ini, baru aja rilis. Baru bulan Mei ya. Bulan Mei setelah terhalang pandemi. Oke. Lebaran. Mas Jess boleh cerita Kenapa? Proses, ya, kenapa proses. judulnya transisi dan prosesnya itu seperti apa tuh Mas Jess? Prosesnya itu sangat-sangat menurutku menyenangkan ya. Kalau misalkan dilihat dari album yang pertama, jadi kenapa judulnya itu transisi, karena ada beberapa perbedaan di genre lagu juga secara penulisan. Karena kan dari Sinergi yang kita lihat tuh anak-anak cinta-cintaan yang ABG gitu lah. Misalkan dari Mata lah, yang lagu yang pertama Dari Matamu. Itu tuh lagunya liriknya lebih kayak terlalu
untuk anak-anak frontal lah. untuk Cinta anak-anak monyet gitu. labil Iya, ya. cinta monyet. Jadi di transisi ini kayak Just lebih dewasanya. Jadi ada beberapa lagu yang menulisnya tuh udah metafora beberapa gitu. Sama ada apa namanya Just juga baju-bajunya di video klip tuh kalau lihat dari video klip yang pertama kan warna-warni tuh. Tapi sekarang tuh Ceria, udah reda gitu, enggak warna-warni lagi. Nggak kayak jagoan neon. Iya. Udah ya, makanya namanya transisi. Oh. Di mana aku juga serunya di album kedua ini banyak up and down-nya. Jazz juga banyak kolaborasi juga sama orang-orang penulis gitu. Ada 420 juga di Lesmana ya. ada Lesmana, terus ada Andi Arman. Iya, Andi Arman, terus ada satu lagi ada Eka Gustiwana. Waduh. Terus featuring sama Ran Lala Huta juga. Lala Huta. Ya, Lala Huta. Ran itu ini sama Asta sama ya. Handinya gitu. Ada beberapa yang mereka direct lah musiknya. Ada 4 kalau nggak salah di video klipnya. Iya. Lebih serius dan matang berarti. Iya benar. Jadi karena udah lama sih kita siapin sebenarnya ini di awal harusnya rilis itu di awal pandemi. Pas waktu di Indonesia baru masuk gitu nih Covid kan. Mau rilis kita 2020 mau ya. 2020 Maret ya. udah mau konser, terus akhirnya lah kita postpone. Terus tunggu lagi tahun depannya. Oh, gak jadi lagi postpone. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk ini baru tahun ini. Jadi udah matang itu di awal pandemi itu sebenarnya udah siap rilis. Udah siap rilis. Jadi yang kita matangin tuh ada beberapa kayak aduh kita nambah lagu lagi. Malah kita nambah nambah lagu lagi kayak sama Eka itu baru. Kalau Shadzi itu yang sama Andi Arman itu udah dari awal pandemi kayaknya. Minum ya, Mas? Iya, silakan. Tapi lancar ya bahasa Indonesia ya? Lancar kebetulan Mas. Dari 2012. Aduh. 2012 masih mandet tuh bahasanya. Nah, sebelum cerita soal itu kedatangan ke Jakarta ya ke Indonesia, album ini kenapa transisi pengen menanggalkan cinta monyet masa anak-anak sekarang lebih dewasa secara musikalitas, kemudian menggait banyak musisi Indonesia juga itu. Memang ada keresahan apa itu Mas sampai atau seperti apa sampai akhirnya memutuskan gua harus lebih dewasa nih di album ini. Iya sih. Jadi gini, aku tuh tidak mau bermain di zona nyaman ya, karena kan kalau secara penulisanku tuh aku juga masih nulisnya ya itu terus gitu. Jadi kayak lagunya sedih tapi tetap kebawahnya masih happy song gitu loh semuanya. Dari mata, apalagi yang aku bikin katakan juga. Jadi aku juga di album kedua ini aku ngerasa aku pengen banyak sama Andi mungkin sama yang lain-lain juga sekalian belajar juga untuk secara penulisan gitu. Pengennya aku juga nggak mau di zona nyaman sih, lebih kayak mainnya kan aku tuh dari awal tuh mainnya di pensi terus gitu. Jadi aku ngeliat umur udah 29 nih. 29 nih kayaknya harus ada perubahan sih. Harus ada perubahan secara musiknya mungkin nggak jauh beda dari yang pertama, tapi mungkin secara liriknya lah mungkin sama musiknya juga nggak pengen berada di tengah gitu. Masih bisa di-accept di pasar ini juga bisa terima, juga bisa terima gitu. Tapi nggak takut kehilangan pasar itu kan? Karena kan lagunya kan dikenal sama yang anak-anak ABG labil gitu, dede gemas. Terus akhirnya transisi ingin membuat sebuah karya yang lagunya bisa didengar dengan semua kalangan gitu. Nggak takut kehilangan pasar? Kalau aku sih nggak pernah takut kehilangan pasar sih. Jadi menurutku setiap lagu yang aku tulis setelah aku udah rilis tuh bukan jadi milikku lagi gitu. Jadi udah kayak siapa nih yang cocok buat dengerin ini ya udah dengerin, kalau enggak ya bukan milikku lagi, awas dicolong orang. Padahal kan enak loh manggung di pensi-pensi itu sebenarnya enak lah Mas Jess ya. Iya. Kacis. Banyak yang histeris gitu. Tetap kalau pensi tetap bawain lagu-lagu yang kemarin juga sih sebenarnya. Tapi cuma secara musikalitas ingin itu ya, ingin lebih dewasa itu tadi ya. Oke. Benar. Itu memilih mereka itu apa alasannya? Nah, memilih mereka. Memilih partner kerja kayak 420, Eka Gustiwana. Karena gini sih, kalau aku melihatnya sebenarnya secara genre juga aku jauh ya sama 420 sebenarnya. Jauh sekali. Tapi jadi aku tuh dikenalin temen sebenarnya, ada temanku namanya Iqbal. Jadi Just denger nih lagunya 420 yang baru. Tuh enak banget lagunya gitu.
kok bisa kayak gini? Mereka harusnya, ayolah kapan-kapan workshop gue mau dong. Itu lagu apa yang pertama kali didengerin? Oh, itu kayaknya lagu yang belum rilis deh. Oh. Kayaknya itu lagu yang belum rilis deh. Iya, Pokoknya iya, mereka iya. bikin Bukan yang Sembilu itu bukan ya? bukan. ya? Mereka bikin buat artis Indonesia lah pokoknya. Oh, Cowok gitu. Ini belum rilis. Ini buat gua aja kalau enggak. Aduh, Jess, jangan Jess. Ini udah buat dia gitu. Ada yang ngetekin. Kalau- Ada yang ngetekin. Kalau mau kita take lagi yuk gitu, kita coba lagi. Nah, selalunya kan kalau kita tuh lagi mau bikin demo, kita tuh pasti akan nih, gua ada demo nih, denger dong gitu. Lo denger lah. Ini enggak, itu dinyanyiin sama dia di depanku. Datang ke studionya kirain buat play doang. Enggak, dia nyanyi live. Dia nyanyi live, gue kayak wah, ini baru pertama kali nih gue dengerin live gitu. Jadi gitarisnya sama mic-nya udah, lo denger ya gue nyanyi. Dan itu pertama kali dengerin mereka nyanyi live. Soalnya kan aku cuma nonton di ya YouTube kan. Jadi pertama kali aku bawa nonton kayak wah gila, ini orang bisa nyiptain lagu kayak gini Itu juga. Ardes Main langsung bilang ini lagu buat lu gitu? Iya. Oh, iya, langsung ya? Iya, langsung. Nyanyiin depanku langsung kayak Ketika tadi lagu yang ini nggak boleh, dinyanyiin lagu yang ini, yang iya. Set C ini. Benar, Set C. Oke. Iya. Itu dikasihnya pas lagi ngopi-ngopi di sore hari kah? Kan doi anak senja. Enggak. Itu kebetulan malam ya. Iya, Tapi seru. Sama dia Setelah seru kerja, banget ya, bukan cuman ya kita kerja doang tapi ngobrolnya juga enak gitu sama dia. Kerjaan, lu nulis gimana gitu. Baru pertama ketemu padahal ya. Pertama kali ketemu. Pertama kali ketemu. Kemudian setelah dengar mereka nyanyi, Akhirnya langsung suruh aku take langsung. Coba deh gitarnya aku rekam dulu, langsung lo take kayaknya. Oh, gitu? Coba Oh, iya. langsung tag. Langsung kita take. juga. Take-nya cuma buat demo doang sih. Oh. Maksudnya key-nya kemana gitu-gitu sih. itu tanpa persiapan berarti ya? Tanpa Just persiapan. tanpa persiapan ya? Tanpa persiapan, aku juga baru denger lagu itu pas dinyanyi. Karena emang biasanya gitu Mas, kebanyakan tuh berawal dari nongkrong, misalnya ketemu pertama asik, Langsung nyaman, ya? set langsung jadi. Tapi Udah. langsung pertama ketemu langsung percaya aja gitu maksudnya. Iya. Iya. Dia langsung. Si Ardes Mana pernah denger jazz Lagunya nyanyi, Jazz, ya. Pernah denger. Lagu-lagu Iya. pernah denger sih sebelumnya. Pernah. Jadi sebelum ketemu barangkali Ardes Mana sama Andi Arman udah pernah dengerin ya lagu-lagunya Jazz kali ya. Kayak sepertinya aku juga kan nanya. Ya kayaknya pernah denger gitu ya. Jadi aku tuh kagetnya gini, kok dia bisa ya nulis lagu yang Shadzi kayak seperti ini. Nah, lagu-lagunya yang udah rilis kan ini jauh nih sama lagu yang diciptain buat aku sendiri gitu. Jadi dia pernah bilang gini, gue tuh pengen selalu berada di tengah gitu. Gue pengennya pasar ini juga bisa nerima, pasarnya juga bisa nerima gitu. Gimana caranya gue bikin lagu untuk dua-duanya ini bisa masuk gitu. Dan itu yang menurutku wah susah ya sebenarnya. Jadilah anak senja. Fansnya Tapi Ari dia anak pintar. senja semua ya. Iya. Orang sangat-sangat pintar sekali. Iya. Bahaya. Ya itu kalau dengan Ran itu Nah. atau Eka Gustiwan. Nah, Kalau Ran sama Asta sama Handi, sebenarnya tuh setahun lah album Sinergi kita udah kerja bareng sebenarnya. Lagu yang pertama Teman Bahagia sebenarnya. Jadi ada ANR-ku, ada satu lagu. Jadi mau bikin di mana nih? Jadi ini dibikin sama Asta Handi aja gitu. Jadi mulai dari sana tuh pengen sama mereka terus gitu. Jadi karena album Sinergi udah pernah kerja bareng, jadi di transisi juga kita kerja bareng. Ada beberapa sih lagu yang lempar. sama Eka seperti apa sama Eka? Wah, sama Eka itu random sekali sebenarnya. Oke. Eka tuh kebetulan sebenarnya gini, dia ada one of artist dari label kita juga kerja sama dia. Cinta Laura ya? Iya, Cinta Laura. Dia bikin Cinta Laura beberapa. Terus ada ANR-ku pada saat itu, Jess, Eka ada ngasih satu lagu nih gitu katanya, tapi terserah itu Sony mau apa enggak gitu. Cuman aku dengerin kan, kayaknya gue cocok nih gitu dan lagunya bahasa Inggris pula karena aku belum pernah ngeluarin bahasa Inggris kan sama sekali. Dan temanya cocok banget buat di album transisi ini. Jadi itu kisahnya itu tentang ini quarter life crisis gitu. Kalau bahasa Indonesia apa? Itu. Bahasa Indonesianya apa sebenarnya? Apa Mas? Bahasa Indonesia apa Mas namanya? Artinya apa bahasa Indonesianya? Krisis Parubaya. Krisis Quarter life ya. Quarter life crisis. Quarter life. Benar. Oh, itu benar tuh. Apa? Krisis. Bukan, ini quarter life ya soalnya. Iya, krisis Parubaya. Oh iya benar. Ya, Parubaya. Iya. Itu. Ini cocok banget nih buat anak-anak muda gitu. Mungkin ada yang pernah ngalamin tapi
Nggak merasa, ya? Nggak merasa kayaknya gue pernah ngerasain ini dulu. Gitu. Jadi kita bikin video klipnya di Malang sempat. Yang lagu dengan Eka ini. Ya, Eka. Oh, oke. Berarti emang genrenya campur-campur berarti sih atau seperti apa? Campur. Iya campur-campur sih sebenarnya. Tapi Jess sendiri maksudnya tadi dibilang ini transisi sama aja juga menceritakan perjalanan pendewasaan musiknya. Pendewasaannya. Tapi Jess juga ngerasa di album transisi ini tuh kayak gue pengen naikin level gue nih sebagai musisi gitu, yang tadinya berada di titik gue ada di pendengar yang anak-anak dede gemes gitu. Nah gue pengen naikin tingkatan gue lah, gue pengen ke segala umur gitu lagu-lagu atau seperti apa sih? Sebenarnya gini sih, di album ini gue tidak pernah mematokkan kayaknya gue pengen album gue tuh seperti ini. Ya. Jadi di album ini sebenarnya lagu-lagu yang udah jadi, sama beberapa yang gue bikin juga. Mungkin kalau dilihat nggak semua tuh ada pendewasaannya, nggak ada beberapa 1, 2, 3 lagu tetap ada jazz yang dulu, yang di Sinergi itu masih ada. Tapi emang beberapa lagu tuh kita collab sama penulis-penulis juga. Tuh, kebetulan jazz juga cocok juga lagunya, makanya kita rilis lagunya. Kalau di album pertama ada nggak yang kolaborasi sama musisi Indonesia selain Ran tadi? Asta. Sebenarnya gini, aku tuh collabnya ke lagunya kali ya, mungkin kayak lagunya dia terus aku pakai gitu. Selain Asta ada satu musisi juga, Ivan Alidian gitu. Itu lucu ceritanya. Aku lagi di Jepang pada saat itu. Jadi dia itu suka nulis. Ini album pertama ya? Album pertama. Okay. Album pertama. Namanya judulnya Bagaimana Bisa. Jadi pas di Jepang, aku tuh masih dia ngepost di Instastory. Jadi dia tuh suka main piano ngasal, terus akhirnya dia nyanyi. Jadi lagu. Jadi lagu gitu. Ih, kok enak banget. Terus aku WA ke dia kan, ini lagu lo. Iya. Sebelumnya udah kenal? Udah kenal, karena dia juga sempat main bareng juga kan. Ayolah, gue mau dong lagu ini, serius. Udah, akhirnya rilis lagunya Bagaimana Bisa. Dan bikin musiknya di Handi Asta. Oke. Jadi ini ya serba surprise ya, tanpa rencana itu ya. Tanpa terencana bener. Tiba-tiba denger jatuh cinta langsung jadi aja itu ya. Gitu kalau musisi ya. Iya. Menjadi sebuah karya. Artinya nggak ada ini ya, Jazz nggak punya tabungan lagu sendiri barangkali untuk kemudian dirilis gitu. Ada sih sebenarnya, aku ada banyak kayaknya di Brunei masih ada deh. Oke. Laptop yang lama masih ada kayaknya. Itu kenapa nggak dipilih? Nah, belum, karena aku harus kesana dulu deh kayaknya. Oke. Tapi ada beberapa juga, ada beberapa dari album transisi laguku juga. Berapa persenan itu dari misalkan semuanya. 12 lagu, misalkan 12 lagu gitu, berapa yang lagu ada sendiri? Berapa lagu nih? Kalau sinergi paling 3 kali ya. Kalau transisi, 3 lagu. Transisi. Di transisi 3. Transisi 3 lagu. Dari berapa lagu? Dari 8. Dari 8. Oke. Ya lumayan lah. Hampir separuh lah ya. Sepertiga. Oke. bareng gitu lah namanya. Biasa akhirnya setelah tertunda lebih dari 2 tahun kemudian dirilis gitu. Ya inikah harapannya akhirnya akhirnya muncul nih album nih. Seperti itu kah ya? Harapannya? Iya sih. Sekarang aku juga ngelihatnya lega lah paling lega. Sama event-event juga udah mulai berjalan ya. Jadi kayaknya udah waktunya nih kayaknya untuk rilis gitu. Jadwalnya udah padat nih. Nggak tahu deh, mudah-mudahan sih setelah lebaran, tapi ada beberapa sih ada. Ini Java Jazz nih. Oh, Java Jazz ya? Hari apa aja? Apa? Manggung hari apa? Tanggal 28 aku. 28? Wah, hari Sabtu ya? Hari Sabtu. Oke. Jadi apa nih persiapannya aja? Ini sebentar. Manggung pertama setelah pandemi. Aku di depan banyak orang. Kayaknya lumayan nih. Kesana kan aku 2 bulan nggak ada kerjaan. Enggak, maksudnya Java Jazz ini. Java Jazz panggung pertama. Panggung pertama ya. Oke. Pertama. Kalau tahun-tahun lalu pernah sih sebenarnya Java Jazz. Tapi nih setelah dari pandemi baru sekarang sih. Terakhir manggung di depan banyak orang kapan, Jazz? Depan banyak orang. Ingat nggak? Aduh, aku lupa deh. Yang event festival gini. Iya, festival atau acara. Festival atau pensi atau apa. Pokoknya yang depan banyak orang. Ingat nggak? Kayaknya weddingan deh. Wedding itu kapan? Wedding itu belum kayaknya 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu ya. Iya, itu di Bogor. Jadi itu pemanasan lah paling enggak ya? Pemanasan paling enggak. Jadi ketika terima tawaran dari Java Jazz gimana? Aku langsung ambil sih. Aku langsung ambil. Jazz tampil di Java Jazz. Waduh, luar biasa. Bahaya. Jadi kemarin pas di wedding setelah lama nggak manggung sempat lupa lirik atau gimana? Ada sih, bener Mas. Itu sering kejadian kayaknya. Waduh. Di lagu ketiga
3 tuh nangap aja. Iya. Nangap, udah mulai megang botol air gitu kan. Dia mulai salah tingkah di atas Iya, panggung iya, ya. benar. Gara-gara setahun lebih nggak Itu manggung. kenapa sih lama nggak nyanyi, selama pandemi nggak nyanyi apa gimana? Itu Bisa kejadian begitu? tapi bisa kejadian kayak gitu sih Mas. Benar, percayalah ya. Karena kalau udah 4 kita misalkan selama ini kalau sebelum pandemi itu kan pasti ada event seminggu tuh paling enggak 1 lah. Iya. Tapi itu nggak ada sama sekali Oke, ya. juga dan mungkin jarang latihan juga ya. Mau nyanyi-nyanyi di apartemen juga takut berisik gitu kan. Akhirnya Kerjaannya stalking aja ya. latihannya cuma sekali, Oke. eventnya sekali juga. Hanya itu ini sih pengaruh sih tapi. Iya betul. Kalau nggak event terus tiba-tiba nyanyi lagu ketiga udah ngap, Kayak kaget ya Jess. kaget sih benar. Tapi sebelumnya ketika terima tawaran begitu emang nggak persiapan itu. Dadakan Mas. Dadakan ya, karena dadakan ya. Iya dadakan makanya. Jadi ada perasaan kaget gitu ya, Kaget, ada muncul sih, gitu ya. kaget. Ngos-ngosan bisa ternyata ya. Kos-kosan bisa Mas, bisa. Iya. Terus antisipasinya gimana tuh pas lagi lupa lirik terus salting Oh iya gimana? biasa Mas, ini mic-nya nih kayak gini nih. Wah, itu kan udah ada. Kasih ke penonton. Udah sandalan, Mas. Iya. Dengerin ke penonton ya. Iya. Itu jurus-jurusnya begitu ya? Iya, jurus-jurus andalan itu. Kalau lupa gitu kan. Dari berapa lagu itu Jess? Kayaknya kemarin tuh cuma 6 padahal. Daripada Dikit, padahal enam, cuma ya. 6. Itu lagu sendiri atau Lagu sendiri. Lagu Mas. sendiri. Lagu Ya, sendiri. sendiri Padahal nyanyi lagu sendiri sendiri ya, semuanya. sendiri, lupa iya. ya. Untung ada penontonnya pada apal ya. Kalau nggak apal kikuk juga itu. Iya, Nah, dia Udah kan- lupa lirik. Kalau nonton nggak ada yang nyanyi kan Dia kipa udah juga. terkenal Mas Ari udah centang biru loh dia. Iya, Dia aduh. luar biasa udah. Jasa Ayat nih udah centang biru. Iya, Penggemarnya iya. banyak. Penggemarnya namanya apa Jess? Aku Ada nggak namanya? Pengemudi jazz ya. mobil Jangan dong. sebut, Iya, mobil jangan sebut dong. Honda Jazz ya. Iya. Aduh. Tuh kan lu yang nyebut. Iya, nyebut Gua merek. ngomongnya pengemudi kan. Iya, Ada iya. nggak Jazzer itu? Enggak sih jazz. Enggak. Aku tuh jazz squad dulunya ya. Oh, jazz Oh, squad. jazz squad. Metal dong, Metal. salah metal. Ah, masih ada tapi hari ini ya. Masih ada. Waduh, Awet deh. efeknya keren juga nih. Nah Jazz, biar nggak kelupaan, nggak kejadian kayak 4 bulan yang lalu tampil Nah. di wedding. Ini untuk persiapan tuh Java Jazz yang udah. eventnya luar biasa. Apa tuh Jazz? Persiapannya seru banget sih, aku udah bener excited banget. Aku udah latihannya sekarang berapa ya? Kita tuh paling minimal 5 kali lah latihan. Kita udah Seminggu. udah pokoknya 5 kali latihan ini sebelum menjelang ke Java Jazz oke. 5 kali. Serunya juga kita juga sekarang udah ada kita kerja sama music director juga gitu. Ada Mas Raindra Sunito juga yang bakal apa namanya? Lagunya semua beberapa ada yang dirubah sih gitu secara arrangement. Itu apa namanya, untuk menguasai panggung mah nggak terlalu ini ya, maksudnya tampil kembali di depan baik penonton tuh udah atau tetap aja ngerasa grogi itu tetap ada aja. Iya. Mana ya? Sebenarnya kalau grogi itu pasti bakal ada Ada sih, ya, tapi tetep sebenarnya ya. gimana kita Manusiawi kontrol, ya? manusiawi sih. Tapi gimana kita kontrolnya sih sebenarnya. Jadi kendalanya hanya gimana caranya tetap liriknya hafal, Hafal. terus itu paling penting. tenaganya ngos-ngosan gitu ya. Persiapan sih. Persiapannya ya. Tapi kadang-kadang kan kalau orang-orang yang nggak persiapan, dia itu sih salah satu ini sih kenapa grogi juga ya mungkin. Jadi Ini yang keberapa aja di Java Jazz nih? aku kayaknya udah ketiga atau keempat ya kayaknya. Karena dulu Lumayan, itu kan Bang. masih yang Langganan panggung-panggung ya. kecil gitu dulu. Sekarang di yang panggung gedenya. Festivalnya yang di dalam deh kayaknya kalau nggak salah ya, dalam ya. Iya. Jadi udah naik kelas ya Mas ya. Naik tingkat sama kayak albumnya Sebenarnya kan. sama. Betul, ya, betul, sebenarnya sama betul. sih. Ya. Nah, sama kayak albumnya. Nggak naik artinya jadi tingkat. langganan Java Jazz aja Oke. jadinya. Oke. Mas, Terus suruh nanti- nyanyi dong dia. Oh, iya. Lagu di Boleh, Jess? transisi dong. Transisi. Sebelum- Yang di ngobrol album perjalananmu transisi. nyanyi Jazz. Lah Oke. yang menjadi yang Andalan. dianggap sebagai senjata nih di Apa transisi ya? nih. Lagu apa nih? Ada kemarin tuh apa ya? Aku butuh kamu. Aku butuh Ya. kamu. Iya ya, berarti ketergantungan ya. Tapi selalu bahasa Indonesia aja sih. Bahasa apa? Selalu bahasa Indonesia ya lagunya ya. Bahasa Kecuali ya Indonesia, ya. cause you are apa? Shadzi itu juga bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia ya? Iya. Shadzi itu doang belum denger sebenarnya gua. artinya tuh Judulnya apa ya? doang ya? Kekasih. Artinya kekasih Ah. Shadzi. Tapi bahasanya bahasa Indonesia. Tetap bahasa Indonesia ya. Oke, coba dengarkan lagunya. Yang mana nih? Bebas. Bebas, silakan. oke. Yang hits ya. Yang Semuanya ngehits padahal. iya. Semuanya jadi hits. Kita kayak Anang sama Ari Lasso ya. Suruh nyanyi orang. Kayak orang lagi kayak lagi di audisi nih ya kan. Coba nyanyi lagi, Jess. Nyanyi lagi lagu yang lain. Boleh. Jika kau pergi, siapa yang urus diriku?
mengerti hatiku, tolong kembalilah. Selama ku masih bisa sebut namamu, Tuhan sudah tahu aku butuh kamu. Woi. Nah, di sini kita dengerin di YouTube. Iya. Harusnya kita dengerin dulu ya. Kita harus Iya. Maklum ini kerjaan padat. Jess, Ya. boleh cerita nggak kenapa Anda meninggalkan Brunei Darussalam kemudian datang ke Indonesia? Wah, untuk berkarir di sini di tengah Boleh flashback nggak sedikit Flashback cerita sedikit. masa lalumu itu? menjamurnya musisi-musisi di Indonesia. Sebenarnya aku tuh nggak pernah kepikiran sih sebenarnya di musik tuh, benar-benar jauh dari dari pikiranku sebenarnya. Jadi di awal kan aku dari Brunei tuh ceritanya emang suka-suka cover lah. Awalnya pernah sempet nyanyi di beberapa weddingan juga gitu. Tapi emang hobi lah, suka bikin cover, dan pada akhirnya aku mikir Lagu bahasa Indonesia? Bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia juga. Di Brunei kebetulan emang dengernya musik-musik Indonesia juga. Oh, Indonesia semua masuk di sana. siapa Jess yang suka dinyanyiin? Wah, banyak. Kita Waktu even itu? Waktu itu band-band juga semua masuk. Misalnya? Yang paling didengar gitu ya, Yang- paling disukain sama ada, Jess. Peter Pan, Oke, ada Peter Samson, Pan. name it, Iya. semua tuh Peter masuk. Pan, Peter Pan. Adi, Dewa, semua Iya. semua masuk sih di sini. Gila, karismatiknya Ariel ya nyampe Brunei Darussalam. Tahun berapa berarti Jess itu? Kayaknya zaman 2007 2008 Tahun 2007, sih kayaknya. oke. Ada itu. Dan terus awalnya di wedding dulu cover-cover, kayaknya cover-cover lama-lama kok nggak asik ya. Iya, Cover, iya. kenapa kita nggak coba bikin lagu sendiri gitu. Dan akhirnya mencoba untuk bikin lagu sendiri. Aku juga nggak tahu sih bikin lagu sendiri, terus rilis itu. Jadi kita kalau di Brunei, siapapun yang mau bikin lagu dan rilis buat di radio, udah tinggal kasih aja, mereka akan play, dan mereka akan kasih tahu kapan nih buat akan di play nanti, airing di radio gitu. Terus pas waktu masuk di radio, Jess masuk chart nih lagu lo. Lagu Cipta sendiri? Ya, cipta sendiri. Lagu apa itu? Judulnya apa? Aku masih ingat namanya I Stalk Your Profile yang pertama itu. Bahasa Inggris ya? Enggak, Bahasa Indonesia juga? bahasa Indonesia juga. Judulnya Ini apa? doang. Judulnya? Apa nama? Judulnya doang? I Stalk Your Profile namanya. Oh. Ya. Terus akhirnya rilis 2000, aku masih ingat 2013 aku diundang di Singapura. Karena untuk mewakili Brunei lah pada saat itu. Jadi di tiap tahun di Singapura itu pasti bakal ada acara musik namanya APM. Namanya Anugerah Planet Musik. Oke, Oh, iya, tahu, Ya, ya, Anugerah Planet populer. Musik. Jadi itu yang diundang tuh semua artis dari Malaysia, Indonesia. Singapura sama Indonesia lah. Berarti Jadi- Jess itu udah terkenal tuh ya di Brunei itu ya? Aku nggak tahu ya, aku juga. Tapi pokoknya aku diundang di sana karena lagu ini sempat viral di Oke. Malaysia. Oh. Karena pada saat itu juga temanya, kalau nggak salah temanya itu social media. Jadi Oke. pas banget sama laguku kan. Ah. Jadi aku diundang di sana untuk menyanyikan lagu sendiri gitu. Tapi nggak nominasi. Nyanyi, setelah nyanyi di sana 2013 dapat undangan gitu, kayaknya Jess mau nggak bergabung sama label kita gitu. Jess yang aku bergabung sekarang Sony Music kan. Gitu dari 2013 Dari 2012. Oh, 2013. terus akhirnya 2014 udah tuh mulai masuk ke sini. Oh. Berarti yang di APM 2012 itu. 2013. Oh, 2013 juga. 2013. Oh, iya. Ke Indonesia jadi karena ditarik sama Sony Music. Sony Music benar. Kalau nggak ditarik ya ke Indonesia berarti itu ya? Indonesia. Oh, oke. Iya. Langsung oke saat itu? Oke, pada saat itu. Nggak Kenapa? Iya. Karena kan nggak tahu ya Indonesia seperti apa atau seperti apa sih? berat gak ninggalin tanah kelahiran? Gitu? Sebenarnya berat sih untuk beradaptasi dengan banyak hal ya, karena aku kan di Brunei juga yang semuanya udah serba apa ya? Ada. Serba ada, dan ya mau makan juga orang tua dah masih oke Iya. lah gitu. Awalnya mikir ke sana, tapi menurutku untuk kesempatan buat ke Indonesia tuh kayaknya semua orang mau deh gitu. Gak punya orang yang punya kesempatan itu. Kenapa lagi kan yang ku cerita tadi 2007 2006 tuh emang semua lagu-lagunya tuh kan Indonesia semuanya. Waduh. Kayak semua mengarah ke sana. Anak band ya, Iya, lagu-lagu anak band band ke ya. sana. Dan kebetulan aku juga emang suka lagu-lagu Indonesia juga kan. Terus pas kontrak label 2014,
rilis itu di 2016 baru rilis. Jadi akhirnya mereka yaudah bisa bikin lagu nggak? Bisa. Coba ya. Dan bahasa juga bahasa Indonesia kan. Jadi kalau dilihat dari laguku yang pertama yang Dari Mata itu kenapa perkataannya diulang-ulang itu karena ya emang kesulitan bahasa. Kesulitan bahasa. Kosa katanya belum banyak ya waktu itu kan ya. sebenarnya kan dari matamu aku mulai jatuh cinta. Banyak repetisi sebenarnya. Iya. Banyak repetisi. Tapi lagunya oke lah itu, ngehits Ngehits itu. tau, iya benar. Telinga orang Indonesia kan jadi familiar lah sama lagu itu, lagunya Jazz. Jazz tapi nggak di Brunei itu emang nggak ada kesempatan Untuk berkarir. Sampai akhirnya mau nih dipinang sama betul. label Indonesia. Oke, sebenarnya gini, kita ngomongin tentang kalau industri ya. Di Brunei itu aku nggak bisa bilang industri sih, kita nggak ada industri. Mungkin skemanya aja gitu. Iya. Skemanya ada music scene lah. Tapi kalau misalkan mau lihat event kayak di Jakarta, kayak ada label, mungkin yang udah terorganisir lah semuanya itu kayaknya belum. Berarti kasarannya maaf ya, berarti di Brunei itu hanya sekadar komunitas aja nih Komunitas, musik ya? benar. Komunitas aku bisa bilang gitu. Jadi siapapun, maksudnya kayak teman-temanku tuh kalau di Brunei mereka bikin studio rekaman sendiri di rumah gitu. Ya ala kadarnya lah gitu. Tapi tetap akan diterima sama radio-radio juga gitu. Kalau pentas musik pensi-pensi itu ada Jazz? Di Brunei? Enggak Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, konser itu juga nggak ada ya? Konser enggak sih. Jarang. Oke. Jarang. Jadi memang keputusan benar untuk mendukung karirmu, karir bernyanyimu datang ke Indonesia Bisa, ya? benar. Orang tua mengizinkan itu? Awalnya enggak. Sempat tidak ya, sempat tidak. Kenapa tuh? Kenapa nggak diizinin? Karena banyak itulah ketakutan lah di awal. Karena kan Khawatir ya? Khawatir pasti. Karena nggak ada namanya orang Brunei yang hidup hanya di musik tuh. Ya, lu mau makan apa gitu. Dan karena itu ya, aku juga sebelumnya sempat main bola juga kan di Brunei. Timnas U16 tuh Mas Ari. Serius? Iya. Sempat dulu U16, tapi kita tuh gimana ya, U16 aku masih ingat tuh 2008 tuh di Thailand. Aku nggak inget piala apa ya sebenarnya. Sempat, tapi pas waktu pulang dari sana tuh udah deh, kamu nggak usah main bola lagi, kata almarhum mamaku kan. Karena emang pada saat itu bola juga dijalanin, sekolah juga dijalanin juga, tapi ya itu nilainya jelek. Nilainya jelek banget Iya, lah risiko pokoknya. ya. Iya. Ya, harus beberapa kali aku kayaknya repeat deh kalau nggak salah, nggak lulus, jadi mau kan, aduh udah deh, bola juga tidak menguntungkan buat mau makan apa juga nanti kan. Ya udah, kayak berhenti di sana, ke sekolah. Awalnya punya ketakutan orang tua pastinya. Oh serius, nanti uangnya gimana kesana segala macam. Tapi akhirnya pas satu udah rilis satu lagu, dan mereka juga melihat kan kayak oke, yaudah mereka akhirnya percaya gitu. Itu dilepas sendiri aja saat itu? Apa? Atau ditemenin orang tua? Sempat ditemenin orang? Langsung sendiri? Dari Brunei ke Jakarta sendiri? Sendiri. Wah, berani ya? Berarti lagu Dari Matamu Dari itu matamu. jadi pembuktian ke orang tua ya, bahwa gua oke. bisa nih berkarir di sini nih ya. Tapi emang bener sih ngehits itu lagunya ya, satu. keberuntungan juga ya. Iya. Lagu pertama langsung hits gitu loh di Indonesia kan. Duit tuh kan paling nggak bisa ya secara materi oke ya. Iya, Bisa membuktikan ke Iya, orang bener, tua. bener, Ini bener. loh ada. Sampai batuk ada. lu gua. Iya. Bisa makan lah. Ya buat Bisa tempat makan. tinggal, buat makan. Di kota apa sih Jas? Di Brunei itu di kota apa? Di kota apa? Iya. Aku kalau kita tuh sebenarnya kotanya Bandar Seri Begawan sih. Ada 4 daerah kita. Cuman aku benar-benar di tengahnya sih, Bandar Seri Begawan. Namanya apa? Aku kalau kampungnya Jerudong namanya. Jerudong. Oke. Kapan-kapan kita main ke Jerudong Mas Ari? Tapi sampai sekarang masih warga negara sana? Masih. Masih? Masih. Oh iya. Nggak kepengen jadi kayak WNI. Nggak mau Enggak. naturalisasi. Kayaknya Nggak belum mau deh. naturalisasi. Kalau saya jadi pemain bola, ayo. Kalau jadi main bola, ayo ya. Sayang ya. Jadi saat itu memilih antara sekolah dan sepak bola ya, Ya, Jas ya. benar. Berarti belum nyanyi secara profesional belum itu ya? Belum, tapi emang Saat itu? ya nggak profesional sih. Si cover aja ya. Cover ya, paling di kamar lah, paling ngejreng-jreng sama gitar. Oke. Tapi udah mulai main bola iya, sekolah iya, Cover nyanyi juga cover ya? juga jalan. Pada saat itu enggak sih. Oh enggak? Berarti Belum. gara-gara nggak dibolehin bola, akhirnya di cover di rumah gitu. Itu sih. Oh, oke. Jadi nyanyinya karena terpaksa itu ya, maksudnya Kan meluapkan ya? emosi Iya. ya. Nggak Meluapkan terpaksa emosi sih. ya. Mengeluarkan emosi. Gara-gara nggak boleh bola ya Ah, kan. bener ya tuh.
Enggak juga sih sebenarnya. salah ya? Kalau musik tuh emang dari dulu suka. Cuman karena emang kalau keluarga tuh kan di Brunei tuh setiap kali ada acara atau apapun itu pasti ada karaokean. Pasti ada keluarga pasti pada nyanyi. Emang suka musik lah. Tapi untuk serius di musik gitu enggak. Oh, oke. Kalau keluarga saat itu lebih seneng serius di bola atau akhirnya disuruhnya ngapain gitu. Kan musik tadi nggak setuju. Apalagi timnas bola nggak boleh padahal udah tembus U16. Timnas itu kalau udah U16 masuk universitas sudah prestasi itu Mas Ari. Masuk universitas. Kalau di sini ya pakai Kalau di sini iya, kalau di sana enggak deh, kayaknya enggak ada jalur prestasi ya. Oh. Enggak ada, tetap ya akademik itu nomor 1 lah pokoknya. Tetap ya pendidikan ya. Kalau aku melihat kalau orang tua ya tetap harus ya pendidikan sih S1 yang paling enggak kerja ya kantoran mungkin gitu yang lebih menjanjikan lah. Ya, tapi orang tua kan. Hari ini tapi tetap begitu, Jess. Apa? Hari ini tetap begitu loh. Tapi begitu. Iya. Orang tua kan masih begitu. Kerja itu kantoran gitu kan. Tetap. Kalau menyanyi, wah apaan nih masih dipandang sebelah mata ya. Padahal ternyata banyak secara materi kalau kita karyanya dikenal banyak orang berhasil itu kan juga kita juga bisa menghidupi diri sendiri kan. Ya. Seperti itu. Nah, terus selama 10 tahun perjuangannya seperti apa tuh? Yes, di Indonesia ya. 10 tahun dari 2013 sampai sekarang kan 2022 ya. Ya 10 tahun lah. Ya, ternyata nyaman di Indonesia ya, di Jakarta ya. Seru sih, banyak apa ya. Kalau aku sih melihatnya proses ya. Dari 2014 yang nggak bisa bahasa Indonesia. Sama sekali aja. Ya awalnya nggak bisa kan. Bahasa Inggris itu. Enggak juga sih bahasa Indonesia tapi yang lebih ini ya. Indonesia tapi nggak bener. Melayu. Ya Melayu. Lebih ke Melayu. Oh. Sehari-hari di sana. Di sini. Bukan di Brunei bahasa sehari-harinya apa aja? Kita tuh Melayu, tapi Melayunya tuh nggak kayak apa ya? Melayunya itu lebih dekat ke Indo sih. Sebenarnya dialeknya beda. Oh. Kayak misalkan coba ya. Kau mau kemana? Kau sudah makan. Oh. Gitu, dialeknya sih. Dialeknya beda. Oke. Nah, terus lanjut lagi. Perjuangan 10 tahun ini nih seperti apa? Terlalu banyak ini ya. Roller coaster ya. Pasti dong, kalau itu kan pasti. Maksudnya nggak maksudnya bukan yang WNA di sini. Ya. Bukan cuma WNA yang berkarir di sini, tapi orang sini juga berkarir di sini kan pasti banyak roller coasternya. Seperti apa tuh roller coasternya? Seru sih gitu. Orang Brunei yang nggak tahu tentang musik industri, ya emang suka musik lah ya. Terus akhirnya di sini kerja bareng sama orang, dengan lagu, tapi pasti ada up and down lah, apalagi di pandemi ini ya. Kita ngerasa kayak, gimana nih pas survive-nya juga, tapi seru lah. Kalau menurutku menyenangkan sih. Itu sempat homesick ya itu? Homesick. Kayaknya di awal pas waktu 2015 tuh ya. Masih kayaknya gue pengen pulang deh. Mana gue pengen pulang, tapi sekarang tuh udah enggak sih. Tapi sempat ini ya pengen bolak-balik Jakarta, sempat Brunei itu. Aku di awal kayak gitu, Mas. Oke. Ya 2013 udah. Seberapa sering tuh? Seberapa sering karena sebulan sekali, seminggu sekali? Kayaknya 2 bulan deh. 2 bulan sekali. 2 bulan sekali karena kan aku masih pakai visa ya. Jadi limitnya cuma 3 bulan. Jadi mau harus pulang juga. Sekarang memang nggak pakai visa? Nggak, pakai visa tapi aku pakai kitas kan. Sekarang ada kitas. Jadi per 6 bulan. Per 6 bulan. Per 6 bulan. Tapi tetap harus balik gitu ya? Tapi sekarang pas pandemi enggak ya? Pandemi kemarin enggak. Aku sekarang aku dari awal pandemi sampai sekarang belum pulang, Mas. Waduh. Ke rumah? Ke Brunei maksudnya? Ya? Belum pulang. Kangen lo ya? Nggak kangen loh. Kangen sih, cuman lebih ini ya mikirin album ya. Aduh, rilis dulu deh albumnya. Kayaknya ada yang nemenin di sini. jadi seperti apa? Misalnya 10 tahun perjuangannya kan roller coaster ya, maksudnya menjalani dan menikmati sebuah proses sampai akhirnya ada di titik ini gitu. Dan just seperti apa gitu ngerasainnya ketika karya-karyanya diterima nih sama masyarakat. Gue yang bukan orang Indonesia gitu, tapi karya gue tuh dicintain nih sama masyarakat semuanya di Indonesia ini nih. Itu hal yang luar biasa sih, Mas. Gue nggak pernah nyangka ya sebenarnya. Karena bikin dari mata tuh kalau dibilang wah langsung hits, enggak juga, Mas. Aku tuh rilis di 2016. Itu baru kedengeran tuh 2017 akhir. Sebenarnya aku hampir pulang ke Brunei dan nggak kesini lagi. Kenapa memutuskan putus asa aja? Udah cukup lama nih gitu. Maksudnya buat orang tua juga melihat kayak lo nggak berkembang nih. Kita belum melihat sesuatu. Dulu sih rilis. Cuman akhirnya di 2017 akhir tuh baru mulai ada event. Ya? Nih gitu. Dan dimana aku lagi nyanyi di pensi, terus
orang-orang udah tahu lagunya dan nyanyi semuanya dari awal sampai akhir tuh kayaknya wah gila ya. Ternyata kayak gini ya, padahal nulisnya cuma di kamar mas. Di kamar, beneran di kamar. Yang liriknya diulang-ulang. Iya, diulang-ulang gitu Di kan, kamar mereka waktu nggak tahu. di Indonesia atau masih di Brunei? Aku nulisnya di Brunei, karena pas waktu saat itu ya udah bisa bikin lagu kan. Oh. Bisa. Sebenarnya aku bisa-bisain sih Mas. Langsung ditantang dia. Ya, bisa. Langsung Aku ditantang bisa-bisain sih, malah Mas. ini ya. Akhirnya udah pulang. Brunei bikin apa ya, lagu tentang apa ya? Mulainya apa dulu ya? Jadi dari mata tuh sebenarnya bercandaan sih sebenarnya Mas. Bercandaan teman-teman pas waktu lagi di Jakarta gitu. Kita lagi main PS. Nungguin temen. Dari mana lo? Dari matamu gitu. Ada dengan medok-medoknya lah kan. Terus pada kita ketawa tapi padahal itu nggak lucu-lucu banget sih sebenarnya kan. Tapi kalau ada di ngomongnya matamu Dari matamu gitu. Tapi kita itu nggak menyebalkan sih. Tapi emang Kan itu lawakan di tahun-tahun segitu sih, gue juga ngerasain. Enggak, tapi menariknya tanpa diduga malah jadi ini ya, Iya. mengangkat nama Jazz Hayat ya. ya pada saat itu alhamdulillah ya. Dari mata Aku memang. juga bikinnya lama sih sebenarnya, itu 4 bulan kan. Oh. Ya, awalnya aku udah nemunya di ref dulu pada saat itu. Ya, aku masih ingat bercandaan itu, jadi aku ulang-ulang pakai gitar nulis apa ya. Nah, jadi terus tiba-tiba aku kayak dari matamu, lucu deh kayaknya. Udah coba aku kembangin lah dari mata kayaknya yang paling yang bisa apa ya, lebih ke universe bisa terima tuh ya cinta-cintaan balik lagi. Udah baru nemu ref dulu, baru aku bikin si verse-nya gitu. Itu sabar ya, untungnya Sony ya, nunggu 4 bulan itu ya. Itu lama sih sebenarnya tuh Iya. satu lagu, tapi ya gimana Mas ya? Kalau aku buru-buru takutnya jelek Mas. Iya. Betul. Ini kalau Nggak maksimal. sekarang suruh bikin lagu bisa berapa cepet, Jess? Sekarang 2 jam. tergantung. 2 jam mungkin bisa ya. Paling cepet berapa lama? Aduh. Paling cepet ya. Aku kayaknya nggak bisa dikasih kayak gitu Mas. Oh, enggak yang Nggak, udah maksudnya jadi. dari lirik sampai akhirnya kan ada yang dasar udah atau jadi. aransemen dasar gitu. Aku nggak paling bisa, cepet. nggak bisa ditebak sih kayaknya, tapi mungkin seminggu kali ya. Oh, seminggu ya? Seminggu mungkin bisa ya. Oke. Jadi oke lah daripada 4 bulan ya. 4 bulan iya. Iya. Karena itu kan kesulitan bahasa juga. Mas. Betul, Iya. betul. Terus seperti apa sekarang akhirnya udah 10 tahun di Indo, nyaman kah atau seperti apa gitu? Alhamdulillah nyaman sih. Nyaman ya? Untuk bermusik iya. Untuk hidup enggak? Hidup. Kayak gitu loh Mas. Teman juga bertambah banyak ya dia. Berapa banyak alhamdulillah ya. Ini bahasa Indonesianya juga lancar loh Mas Nah, Adi, ya. jadi 10 tahun Indonesia udah punya mantan berapa nih? Orang Indo. Apa Jess? Sudah dapat apa Jess selama di Indonesia? Nah, Apa ya? Ya selama berkarya di Indonesia. Iya. Popularitas oke, udah dapat. dapat restu orang tua, Mas. Dapat restu orang tua. Udah Mas orang tua. Apalagi ya Mas ya? Karya ini album 2. Dapat apa aja? Gua Apa tuh, gua Mas? semua nih jawab Mas Ari. Secara apa tuh Mas? Ya. Secara materi Ya. atau kebahagiaan gitu, Ya, apa aku yang happy sih kalau musik, aku seneng banget lah, nggak nyangka lah kan. Pada akhirnya yang dulu cuman bisa beli album, terus Oke. akhirnya punya album sendiri dan di dibeli Indonesia orang pula. ya kan, Iya, dibeli orang. Apalagi ya, mungkin Fans, dapat fans sekarang udah dapat banyak penggemar. mungkin pengen berkarya lagi sih Mas, itu Ah. aja sih, nggak mau berhenti gitu. Nah, pengen sama siapa sih musisi Indonesia yang pengen kolaborasi? Kan tadi udah tuh Eka Gustiwana yang memang lagi ngehits banget lah di Indonesia ini. Mau sama Siapa siapa lagi lagi? Incerannya siapa? Kayaknya Raisa enggak ya? Raisa. Raisa. Mau dong. Wah, aduh Raisa. Kenapa tuh? Pas dibilang Raisa mau dong ya, kan langsung Aku tuh sebenarnya berkaca-kaca ya, langsung Aku berapi-api terbuka. lah. Dengan siapapun ya? Terbuka sama siapapun, karena menurutku kan dari awal kan dari sini pas satu kenal bikin lagu yang dari mata tuh aku juga tidak punya banyak kenalan, Ya, tapi ternyata pas waktu kenalan makin banyak, teman-teman musisi juga makin banyak, itu lebih luas aja Mas pikirannya, kayak oh ternyata begini ya. Iya. Ini banyak hal yang aku juga baru belajar juga sebenarnya. Tapi- Learning by doing ya. Tapi menarik tadi pas ketika ngomong Raisa gitu, beda gitu mimik mukanya gitu. Itu idola semua maksud- Idola laki-laki. semua orang. Oh, Betul, idola itu semua orang ya. Semua orang, Mas. Tapi udah maksudnya sempat ketemu kah? Pernah satu panggung dengan Raisa gitu atau memang sempat komunikasi kah? Kalau komunikasi nggak pernah. Oh, Tapi nggak kalau pernah. manggung kayaknya pernah satu panggung pernah. Oh, oke. Selain Raisa siapa lagi selain Raisa? Yang memang- Tulus kayaknya. Tulus. Tulus banyak Mas aku sebenarnya. Aduh. Apalagi ya? Secara postur memang mirip Tulus ini. Andi. Iya. Oh, mirip kayak Posan Tobing.
Kan dia solois Mas Oh Ari. iya. Tapi kalau nyanyi harus ada band ya, Jess ya? Ada bandnya. Ada band ya, ada additional player semua tuh. Ada. Baru belum dijawab sama Oh, siapa iya, iya. selain Raisa. Selain Raisa siapa? Tulus. Selain Raisa Tulus siapa lagi tuh? Banyak Mas aku. Aduh, siapa Yang lagi ya? paling banget gitu. Peter Pan, Noah. Oh, adakah kerjasama gitu sama Wah, beda label, nggak akan Ya susah. kan siapa tahu kan enggak sekarang tuh lagi zaman Cinta Laura aja. Nah, Cinta Laura. Sony, sama bareng. Iya, Nah, maksudnya mau nggak sih? Mau nggak sama Cinta Laura gitu? Kenapa Selain kita yang Raisa. jodohin? Bukan jodohin gitu, menanyakan bukan ngejodohin. Kalau ngejodohin kan beda ucapannya. Aku mah terbuka Mas sama Oke. siapapun kayaknya. Mungkin secara aku kayaknya pengen kerja sama Ari lagi deh. Oh, Ari Lesmana Ari lagi. Lesmana lagi kayaknya. Iya, oke. Siap. Yes, Ya. seru nih obrolannya Ji. Nah, Mudah-mudahan bener. mimpinya terwujud nih ya Jess. Amin, Ya. Allah. Semua rencananya album ketiga, single-single berikutnya juga terlaksana. Karirnya jangan lupa pulang ke Brunei Jess lihat Tahun depan. lihat Tahun depan. Iya. kondisi rumah. Sekarang kalau pulang ke Brunei di lu-elukan nggak sama orang-orang di Dilulu kan. Lu enggak sih Mas? Jess saya Enggak, ya. enggak. Atau biasa aja gitu kalau pulang ke rumah. Biasa aja sih Mas. Biasa. Oh, mereka nggak tahu nih Jess terkenal di Indonesia kali ya. Nggak pernah Enggak ya? ini kayak gitu-gitu Mas. Nggak Enggak. pernah. Biasa aja ya. Biasa aja sih. Oh, tapi Memang- ada memang nggak memikirkan kah iya, atau seperti apa? tetangga itu tahu nggak sih? Iya, saya jadi penyanyi di Indonesia itu. Aduh, tetanggaku semua saudaraku Mas. Jadi kita Oh, sederet. Oh, Iya, di Brunei itu. Tapi tahu kan? Tahu Mas. Oke. Oke. Ditunggulah album selanjutnya dan Yes. Oke. Nanti nyanyi ya itu yang di itu ya, sepenggal aja tuh Oke, boleh. di Dari matamu, dari ya. matamu. Oke, boleh. semoga semakin betah ya di Amin. Indonesia ya, semakin betah Semakin sukses. dan nyaman. Thank you, Tapi belum nikah kan, Jess? Belum. Belum. Ditunggu undangannya Jess. Wah. Gua udah nahan-nahan lu. Nanti Lu yang kalau ucap. Jess nikah, yang nyanyi siapa Mas Ari? Iya. Kan sering nyanyi di wedding Mas, juga. banyak Mas penyanyi Oh, ada ya? yang Oh, nanti nikah, Adis mana dia nyanyi nyanyi? sendiri Oh, gitu, iya, iya, banyak iya. yang kayak gitu. Gimana nikah? Dia nikah, terus Nyanyi dia sendiri, nyanyi iya. juga, Oke. nyanyi kan ada partnya. Ya aja saya mau nyanyi gitu. Nanti Sambil artis. pakai baju itu nyanyi. Artis Sony ini diundang nyanyi mereka. Ya. Jadi sebagai penutup. Oke. Sebagai penutup perjumpaan kita sebelum Jess Hayat nyanyi. Terima kasih loh. Thank you so Terima much. kasih sudah Kakak Jess sudah Palmerah, mampir Kenari. ke Palmerah di sini nih. Yes. Pokoknya Sukses terus. sukses terus Amin. dan Tetap berkarya. berkarya dan tetap nyaman dan berkah lah pokoknya semua yang dijalani Amin. sama Jess lah di Amin. dunia musik ini, di industri Indonesia ini nih. Yang ya gak usah pakai panjang lebar lagi. Kita sambut sambut. aja lah Jess Jess Hayat. Oh mungkin inikah cinta pandangan yang pertama, karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh dari mana? Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya dari mata, kau buatku jatuh terus jatuh ke hati. Jangan lupa subscribe ya.